Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Maisarah, NIM 25 3011 3050 PJJ PAI Win Syekh Nurjati Cirebon dalam studi Al-Quran Hadis membahas mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama agendanya atau pembahasan yang akan kita bahas adalah definisi Makkiyah dan Madaniyah, metode analisis Makkiyah dan Madaniyah, ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah, hal-hal khusus terkait Makkiyah Madaniyah, serta urgensi mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Definisi Makkiyah dan Madaniyah. Beberapa ulama ini mempunyai teori untuk pengelompokan Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu mulahadzah zaman an-nuzul, yaitu kita bisa melihat atau bisa memastikan atau bisa mengatakan ayat tersebut Makkiyah atau Madaniyah dilihat dari segi waktu diturunkannya ayat Al-Quran tersebut. Ketika ayat Al-Quran tersebut diturunkan sebelum Nabi hijrah maka dinamakan Makkiyah. Dan ketika ayat tersebut diturunkan setelah Nabi hijrah dinamakan ayat Madaniyah. Selanjutnya teori yang kedua yaitu mulahadzah makan an-nuzul. Kita bisa melihat ayat tersebut Makkiyah Madaniyah dilihat dari segi tempatnya. Ketika ayat tersebut turun di Makkah maka dinamakan ayat Makkiyah, dan ketika diturunkan di Madinah maka dinamakan Madaniyah. Yang ketiga yaitu teori mulahadzah mukhatab fi an-nuzul. Kita bisa menentukan ayat tersebut Makkiyah atau Madaniyah dilihat dari ayat tersebut subjek yang dituju orang Mekah atau orang Madinah. Ketika subjek yang dituju itu adalah orang-orang Mekah maka dinamakan ayat Makkiyah, dan ketika subjek yang dituju itu adalah orang-orang Madinah maka dinamakan Madaniyah. Yang keempat yaitu mulahadzah tadamun as-surah. Kita bisa mengatakan atau bisa menyatakan ayat tersebut Makkiyah atau Madaniyah dilihat dari kandungan surat yang ada. Apakah itu cenderung berbangsa Makkiyah atau Madaniyah? Seperti itu. Next, metode mengetahui Makkiyah Madaniyah menurut Mana Al-Qatan itu bisa dengan dua metode. Yang pertama al-manhaj as-simai an-naqli, dan juga yang kedua al-manhaj al-qiyasi al-ijtihadi. Yang pertama al-manhaj as-simai an-naqli, kita bisa menentukan ayat tersebut Makkiyah atau Madaniyah dengan cara melalui pendengaran para sahabat ketika wahyu itu turun. Jadi para sahabat itu menyaksikan langsung ketika wahyu itu turun, seperti itu. Sedangkan yang kedua kita bisa menggunakan metode al-manhaj al-qiyasi al-ijtihadi, yaitu kita berusaha untuk mengkias, menyamakan bagaimana dengan yang lain kira-kira ayat tersebut bisa dikatakan Makkiyah atau Madaniyah. Next, ciri-ciri Makkiyah. Ciri-ciri surat Makkiyah itu biasanya terdapat ayat sajadah. Ayat sajadah seperti kita tahu, ketika ada ayat sajadah maka kita disunahkan untuk ruku atau membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar sebanyak 3 kali. Kemudian ciri-ciri Makkiyah yang lain yaitu ada lafaz Allah, juga terdapat huruf nida, seperti itu. Ketika ada huruf nida biasanya itu salah satu ciri dari surat Makkiyah. Kemudian surat Makkiyah itu biasanya membahas mengenai umat terdahulu atau membahas mengenai Nabi Adam dan Iblis selain di surat Al-Baqarah. Juga ciri-ciri yang lain dari surat Makkiyah yaitu terdapat huruf muqatta'ah atau hijaiyah di awal surat, seperti contoh di awal surat yaitu kaf ha ya ain shad, atau di awal surat atau ayat yang pertama seperti nun, seperti itu. Kemudian isi dari Makkiyah, ciri-cirinya itu mengenai ketauhidan,
yaitu mengajarkan bagaimana kita bertakwa dan beriman kepada Allah, dan yang lain mengenai ketauhidan. Dan yang lain yaitu mengenai syariat. Di dalam ayat surat Makkiyah itu biasanya cenderung mengajarkan mengenai syariat-syariat Islam dan juga mengenai akhlak seperti itu. Serta surat Makkiyah itu biasanya kandungannya bisa kita jadikan sebagai pelajaran, entah itu pelajaran bagaimana kita menyampaikan dakwah dan sebagainya. Yang terakhir yaitu ciri-ciri dari surat Makkiyah itu kalimatnya itu singkat dan padat seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak uraian sehingga kalimatnya singkat dan padat. Selanjutnya ciri-ciri Madaniyah. Tadi sudah kita bahas tentang ciri-ciri Makkiyah dan sekarang kita bahas tentang ciri-ciri Madaniyah. Yang pertama, di surat Madaniyah itu biasanya dibahas mengenai hukum-hukum hudud. Hukum hudud seperti hukumnya orang mencuri, orang membunuh dan lain sebagainya. Ada juga dibahas di dalam surat Madaniyah itu hukum faraid, hukum waris dan sebagainya. Kemudian juga di surat Madaniyah itu biasanya diterangkan sudah diizinkannya untuk berjihad fisabilillah. Serta di dalam surat Madaniyah biasanya itu juga terdapat ciri-ciri sifat-sifat orang munafik. Sifat-sifat orang munafik itu seperti apa? Seperti itu. Lanjut, di dalam surat Madaniyah itu biasanya terdapat dialog dengan ahli kitab. Kemudian di dalam surat Madaniyah juga ada yang namanya hukum-hukum ibadah seperti sholat, puasa, zakat. Itu biasanya diterangkan di dalam surat Madaniyah. Juga terdapat juga hukum muamalat. Di dalam surat Madaniyah itu ada hukum muamalat seperti jual beli dan sebagainya. Ada juga hukum munakahat yang berhubungan dengan pernikahan, perceraian dan sebagainya. Tak ketinggalan pula dalam surat Madaniyah itu membahas mengenai hukum kemasyarakatan, bagaimana cara kita bersosialisasi dan juga bernegara, menjadi pemimpin dan sebagainya seperti itu. Di dalam surat Madaniyah juga ciri-cirinya ada yang namanya perilaku orang munafik. Jadi digambarkan seperti itu, seperti apa sih perilakunya orang munafik. Selanjutnya ciri-ciri Madaniyah itu isinya dakwahnya biasanya ada dakwah pada orang Yahudi dan Nasrani. Dan yang terakhir ciri-ciri Madaniyah yaitu itu biasanya ditujukan pada penduduk Madinah, sehingga uraian dari ayat tersebut biasanya lebih panjang pembahasannya dibandingkan dengan yang Makkiyah, karena butuh penjelasan yang lebih luas untuk orang-orang Madinah pada saat itu. Setelah kita fikirkan, setelah kita renungkan mengenai surat Makkiyah dan Madaniyah, akan kita temukan hal-hal khusus terkait Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ayat Makkiyah itu terkadang ada pada surat Madaniyah. Jadi surat Madaniyah tapi di dalamnya ada ayat Makkiyah. Sebaliknya juga seperti itu, ada ayat Madaniyah tapi berada di surat Makkiyah. Kemudian yang ketiga, ayat tersebut turun di Madinah tapi dihukumi atau dinamakan Makkiyah, hukumnya Makkiyah. Turunnya di Madinah tapi dinamakan Makkiyah. Sebaliknya juga lagi, turun di Makkah tapi hukumnya Madaniyah, seperti itu. Jadi hal-hal unik atau khusus ketika kita renungkan ayat-ayat Madaniyah dan Makkiyah. Kemudian ada juga ayat Makkiyah tapi mirip dengan Madaniyah. Itu akan kita temukan kalau kita gali seperti itu. Sebaliknya juga ada ayat Madaniyah mirip dengan Makkiyah. Yang terakhir, ada ayat itu yang dibawa dari Mekah dan dibacakan di Madinah. Dan ada pula ayat yang
turun di Madinah tapi dibacakan di Mekah. Itulah beberapa hal khusus yang akan kita temukan terkait Makkiyah dan Madaniyah. Hal-hal khusus atau keunikan dari ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah ketika kita gali lebih dalam mengenai ayat-ayat Al-Quran, seperti itu. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai urgensi mempelajari ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ketika kita mempelajari ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, itu akan menjadi alat bantu untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Kemudian juga dengan mempelajari ayat Makkiyah dan Madaniyah, kita bisa menyelami gaya bahasa Al-Quran, seperti itu. Dan yang ketiga, kita bisa mengkaji ayat pertama sampai terakhir, baik dari periode Mekah dan juga Madinah, ayat-ayat yang turun seperti itu, ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan. Kemudian urgensi selanjutnya, gambaran perhatian dan antusiasme dari kaum muslim. Dan juga selanjutnya urgensinya yaitu kita bisa mengetahui sejarah persyariatan hukum Islam. Urgensi selanjutnya lagi yaitu kita bisa menggali hikmah disyariatkannya hukum Islam. Kemudian kita bisa mengetahui perbedaan dan tahapan-tahapan dakwah Islam itu seperti apa. Jadi tidak secara instan dakwah Nabi ini langsung sukses tanpa adanya halangan dan rintangan, tidak seperti itu. Kita bisa tahu dari mempelajari ayat Makkiyah dan Madaniyah. Dan yang terakhir, dengan kita mempelajari Makkiyah dan Madaniyah, ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, kita bisa mengetahui seperti apa sih sikon masyarakat kota Makkah dan juga Madinah. Seperti itu. Jadi itulah pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan pembahasan kita kali ini di studi Al-Quran Hadis tentang Makkiyah dan Madaniyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.